Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sore-sore Ibu kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih di pelajaran ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi materi yang disampaikan pada hari ini yaitu sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi, yaitu siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi dan bagaimana dakwanya dalam menjalani dakwah menghadapi umat yang dilakukan oleh para Rasul Ulul Azmi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak soleh-soleh Ibu dapat menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki para Rasul-Rasul Allah dan Rasulul Azmi, serta bersikap terpuji seperti yang dicontohkan para Rasul Allah dan Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari setelah Ibu menjelaskan materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Yaitu sikap terpuji para Rasul. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan terpuji? Terpuji disebut juga dengan mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Apa saja sikap-sikap terpuji yang sesuai dengan aturan agama Islam? Contohnya diantaranya yaitu jujur atau disebut dengan amanah, pemaaf atau disebut dengan afwu, tekun, khusyuk, malu kalau diri tercela, al-hayyu, kemudian bersih, an-nazafah, pemurah, asakau, sabar, sobru, dan lainnya. Sikap terpuji para rasul terbagi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Jadi, Allah selalu membimbing para rasul dan para nabi dalam setiap perbuatan dan perilakunya. Rasul adalah manusia biasa, nabi juga manusia biasa sama seperti kita. Ya, dia makan, minum, mempunyai keluarga sama seperti kita. Dan juga mempunyai kekhilafan atau kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Tetapi Allah senantiasa membimbing setiap perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Minggu lalu dua minggu yang lalu Ibu juga sudah menjelaskan apa perbedaan nabi dan rasul. Bahkan semester ganjil yang lalu juga sudah dijelaskan nabi itu adalah manusia biasa yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan sebagai contoh untuk masyarakat atau umat di sekitarnya. Sedangkan rasul adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya yang hidup pada masa rasul tersebut. Kemudian para nabi terpelihara dari segala macam dosa, tapi sebagai manusia biasa seperti yang Ibu beritahu tadi, maka para rasul juga tidak sepenuhnya lepas dari kekhilafan dan kesalahannya. Apabila ada kekhilafan atau kesalahan, maka mereka segera bertaubat. Ibu berikan contoh seperti Nabi Yunus. Pada waktu itu Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada umat atau masyarakat Ninawa. Kemudian karena masyarakat Ninawa tidak mau mengikuti ajaran yang didakwakan oleh Nabi Yunus, maka Nabi Yunus langsung meninggalkan masyarakatnya atau umatnya tanpa ada pemberitahuan dari Allah, ya. Atau terus dia memiliki tekad yang kuat gitu, atau terus
pantang menyerah. Tidak. Nabi Yunus langsung meninggalkan umatnya. Kemudian Allah memberi ujian kepada Nabi Yunus dengan masuknya Nabi Yunus ke dalam mulut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus berdoa, bertaubat, bermohon kepada Allah sehingga Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari mulut ikan paus tersebut. Ya. Jadi apabila para rasul, para nabi memiliki kekhilafan atau kesalahan, mereka langsung bertaubat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap terpuji para rasul ulul azmi, ya. Dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 7 bahwa para rasul ulul azmi juga memiliki sikap terpuji dan yang diwujudkan dalam keteguhan hati dan perbuatan. Ya. Jadi para rasul ulul azmi memiliki sikap terpuji, diantaranya yaitu memiliki sikap keteguhan hati dan tekad perbuatan yang kuat, semangat, pantang menyerah dari para rasul ulul azmi sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Sama-sama kita bacakan surah Al-Ahzab ayat 7-nya ya, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Yang artinya bahwa dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Apa maksud dari penjelasan surah tersebut? Ya. Makna teguh dalam surah Al-Ahzab ayat 7 tersebut, yaitu menjelaskan bahwa para rasul ulul azmi memiliki keteguhan hati. Ya, berarti niat yang kuat dalam hatinya, ketabahan, ya, tabah dalam menghadapi cobaan, kesabaran yang ada pada dirinya. Kemudian ia sabar mendapatkan tantangan, penderitaan, dan semangat pantang menyerah. Terus, ya, tetap semangat walaupun berbagai macam cobaan yang begitu besar yang dihadapi oleh para rasul ulul azmi, tapi dia tidak pernah menyerah. Ya, tetap terus berjuang menyampaikan hukum atau dakwah yang diwahyukan kepada mereka. Setelah kita mengetahui dari surah Al-Ahzab ayat 7 bagaimana keteguhan para rasul ulul azmi, maka kita dapat mengambil hikmah dari sikap para rasul-rasul ulul azmi tersebut. Apa saja? Yang pertama yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Sebagai siswa atau murid, maka kewajiban kita adalah belajar. Amanah, tanggung jawab kepada kita yaitu belajar. Maka dengan teguh dan sabar, kita harus terus tekun menuntut ilmu, sabar berdoa, beribadah kepada Allah, menyerahkan segala usaha yang telah kita lakukan kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah, kita serahkan semua kepadanya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Kemudian mengerjakan tugas sekolah dengan teguh, dengan gigihnya, dengan semangatnya mengerjakan tugas sekolah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita nanti akan memperoleh hasilnya. Mungkin bukan pada saat ini. Nanti di kemudian hari, di kelak, pada saat kalian sudah besar, sudah dewasa. Ya. Maka kalian akan memperoleh cita-cita harapan yang telah kalian inginkan, dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan kegigihan, giat belajar, beribadah, tawakal, ya, mengerjakan segala tugas, tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kalian, tidak pernah putus asa. Maka kalian, insya Allah, ibu yakin kalian akan memperoleh hasil dari usaha yang kalian lakukan. Selain itu juga, kalian juga harus teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Ya. Ingat ya nak, orang tua itu ya adalah orang yang begitu besar jasanya kepada kita. Ya, dari kecil hingga kita tumbuh dewasa. Ia tidak pernah sedikit pun menyia-nyiakan kita. Ya. Ridallah biwalidain.
Ridha Allah di tangan orang tua. Kalau Allah meridhoi segala perbuatan kita apabila orang tua meridhoi perbuatan kita. Jadi kita tidak boleh melawannya. Mengatakan saja kita tidak boleh. Ya. Apalagi membentaknya. Kita harus mematuhi apa yang dinasehatinya. Nah, kita akan memperoleh keridhaan dari Allah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan. Bagaimana bergaul di dalam lingkungan kita, dengan teman-teman kita. Apabila kita memiliki teman yang memiliki sifat perbuatan yang kurang baik, kita juga sabar menasehatinya. Ya, sabar menasehatinya, mengajak untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Semua peraturan yang ada pada diri kita itu adalah untuk membentuk perbuatan baik bagi diri kita. Ya. Jadi sebagai anak yang soleh dan soleha, kita juga harus melakukan perbuatan atau sikap sebagaimana yang dicerminkan oleh para rasul dan rasul ulul azmi. Ibu yakin anak-anak soleh-soleha ibu terus tetap teguh dan sabar, pantang menyerah untuk selalu melakukan perbuatan yang terbaik bagi diri kalian. Insya Allah kalian akan memperoleh hasil yang terbaik untuk diri kalian dan memperoleh kesuksesan, keberhasilan di masa depan atau setelah kalian dewasa nanti. Insya Allah ya nak ya. Tugas untuk hari ini yaitu mengerjakan latihan di Google Form. Nanti kalian kerjakan, dibaca dulu, setelah itu dikerjakan dengan membaca soal yang ibu berikan dan jawab dengan baik. Pilih jawaban yang paling benar. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Sebelum diakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.